Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa sulit berkomunikasi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Jadi walaupun alat-alat komunikasi itu begitu canggihnya Bapak sekarang ini, tetapi kemampuan kita berkomunikasi ini tidak bertambah lebih baik gitu Bapak. Termasuk dalam hubungan kita suami istri. Kadang-kadang kita sulit sekali berbicara, berkomunikasi padahal kita tahu bahwa komunikasi ini merupakan sesuatu yang penting. Nah ini bagaimana pandangan Bapak? Betul Pak Gunawan. Jadi memang saya kira ujian ya komunikasi adalah dalam rumah tangga kita. Kalau kita ini bisa komunikasi dengan orang di luar, ya itu ya nggak gitu heran lah. Tapi kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita, nah saya kira itu menandakan bahwa kita bisa berkomunikasi. Sebagaimana tubuh memerlukan darah ya Pak Gunawan, begitu pula pernikahan memerlukan komunikasi. Tanpa komunikasi tidak akan terjalin relasi, apalagi relasi pernikahan. Nah, itu sebab ya kita mesti belajar. Dan memang kita yang sudah menikah menyadari ternyata tidak mudah untuk menjalin komunikasi. Ada saja pertengkaran yang terjadi akibat salah berkomunikasi. Nah, jadi coba kita belajar mengapa kok sulit berkomunikasi dan juga beberapa masukan bagaimana menjembatani masalah ini. Iya, berkomunikasi di sini kan bukan cuma sekedar asal ngomong aja gitu Bapak, atau memberitahukan hal-hal yang terjadi di luar, tetapi komunikasi dari hati ke hati ini yang sulit. Betul. Gitu antara suami istri Bapak. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang bukan saja ya menyampaikan fakta, berita atau apa, bukan ya. Tapi memang mengkomunikasikan pikiran kita dan juga isi hati kita. Nah, sebab yang pertama orang sulit atau pasangan ini sulit berkomunikasi itu apa Bapak? Kendala pertama dalam berkomunikasi adalah perbedaan cara berpikir yang akhirnya melahirkan perbedaan pendapat. Tidak selalu kita mempunyai sudut pandang yang sama terhadap suatu masalah. Dan sebagai akibatnya, seringkali kita pun sampai pada kesimpulan yang berbeda. Saya berikan contoh Pak Gunawan. Misalnya nih ya, kita menganggap anak kita kurang berdisiplin dalam belajar. Sehingga nilai prestasi akademiknya merosot. Nah, pasangan melihat kenyataan yang sama. Merosotnya nilai akademik. Tapi sampai pada kesimpulan yang berbeda. Misalkan, ia berpendapat bahwa anak kita telah berusaha. Tetapi, tuntutan yang diberikan terlalu berat untuknya. Nah, kita pun langsung menjawab bahwa jika itulah kenyataannya, maka anak kita harus mengeluarkan usaha yang lebih keras untuk memenuhi tuntutan yang berat. Nah, contoh ini memperlihatkan bahwa kendati kita berdua melihat fakta yang sama, namun belum tentu kita sampai pada kesimpulan atau pendapat yang sama. Pasangan lebih menyoroti tuntutan yang dianggapnya terlalu tinggi untuk anak itu, sedangkan kita lebih menyoroti usaha, yaitu ya udah kalau tuntutannya tinggi ya usahakannya lah lebih berat, lebih besar gitu. Alhasil kita berbeda pendapat dan tidak jarang kita bertengkar gara-gara mempertahankan pendapat ini. Ya, itu masih mendingan gitu Bapak ya. Seringkali juga pasangan itu mengatakan ini gara-gara kamu kurang mendisiplin anak kita sehingga dia kurang belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini bisa menjadi percekcokan kadang-kadang Bapak. Betul sekali. Jadi memang akhirnya menjadi lebih rumit lagi karena nanti yang dilakukan oleh pasangan atau oleh kita adalah ya juga melemparkan tanggung jawab atau kesalahan itu pada pasangan. Jadi udah salah atau udah berbeda cara pikir kita, nah apalagi ditambah dengan saling menyalahkan,
Nah, komunikasi akhirnya makin renggang. Nah, jadi apa yang mesti kita lakukan? Nah, saya melihat dalam kasus tadi yang saya bagikan, sekurang-kurangnya ada dua pilihan ya. Pertama, kita berusaha meyakinkan pasangan bahwa kita benar dan dia salah. Dan dia seharusnya menyeberang dan berpihak pada pandangan kita. Nah, dia kan tadi menekankan tuntutannya yang terlalu berat. Kita menekankan anak harus lebih berusaha. Nah, kita berusaha meyakinkan bahwa kita benar, bahwa anak kita lah yang harus mengeluarkan lebih banyak usaha. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah kita berkata bahwa oke lah, kita berbeda pendapat. Kamu melihat tuntutannya terlalu tinggi, saya melihat anak kita usahanya kurang. Ya udah, nggak apa-apa. Kita berbeda pendapat. Kita tidak harus selalu menyelaraskan pendapat. Nah, memang pilihan kedua ini nih lebih gampang Pak Gunawan. Akhirnya kita nggak ribut, itu betul. Pilihan yang kedua memang lebih panjang di prosesnya, bisa ribut memang. Tapi masalahnya dengan pilihan kedua adalah jika dalam hampir setiap konflik kita memilih pilihan ini, maka pada akhirnya kita akan makin terpisah dari satu sama lain. Hubungan kita merenggang dan kita makin malas untuk menyelaraskan pandangan. Daripada bertengkar, kita berkata, yaudahlah, kita setuju lah, memang kita ini berbeda, pandangannya nggak sama, yaudah, nggak usah ributin. Nah, cuman ya akhirnya kita makin nggak selaras, makin berbeda, makin akhirnya nggak bisa menyelesaikan perbedaan di antara kita. Ya, padahal sebenarnya suami istri itu harus mempunyai pikiran yang sejalan gitu loh Pak Boleh. Di dalam menangani satu masalah seperti anak yang prestasinya menurun tadi. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang kita mesti akhirnya ya berusaha tuh menyelaraskan. Saya nggak berkata pilihan yang kedua ini yaitu oke lah kita berbeda pandang. Kita setuju lah kita nggak sama. Saya nggak berkata ini pilihan yang kita nggak boleh ambil sama sekali. Enggak ya, kadang-kadang kita memang harus memilih pilihan ini kalau memang kita nggak bisa menyelesaikan persoalan kita. Tapi persoalannya adalah ya jangan sampai kita terus pilih yang pilihan kedua ini. Karena kalau itu yang kita lakukan, perbedaan kita itu akhirnya nggak pernah terselesaikan. Nah, kita mesti menyadari bahwa komunikasi akan baru dapat terjalin bila kita mulai melihat sesuatu dari cara pandang yang sama. Nggak ada kesamaan cara pandang, nggak mungkin ada komunikasi. Maka, untuk memperbaiki komunikasi, maka nggak bisa enggak. Kita mesti berusaha menyelaraskan cara berpikir kita. Nah, dalam contoh yang baru saja saya bagikan, pilihannya dua, Pak Gunawan. Pertama, pasangan menerima pandangan kita dan akhirnya mengadopsinya sebagai pandangan pribadinya. Bahwa letak masalah adalah pada kurangi usaha anak, bukan tingginya tuntutan. Kedua, kitalah yang menerima pandangan pasangan dan akhirnya mengadopsinya sebagai pandangan kita. Bahwa letak masalah adalah pada tuntutan yang tinggi, bukan kurangnya usaha. Jadi memang ini yang saya maksud dengan menyelaraskan, bahwa pada akhirnya itu kita mesti memang nggak bisa enggak ya mendengarkan cara pandang pasangan, kenapa dia kok berpikir demikian, dan mungkin kita juga mesti belajar mengadopsi cara pikirnya itu, sehingga akhirnya tuh lain kali kita bisa melihatnya dari kacamata yang sama. Ya, jadi memang kalau hal-hal itu yang tidak terlalu menyangkut kita, sebenarnya pilihan yang kedua tadi yang Pak Wal katakan, ya sudahlah, kita memang berbeda pandangan di sini, tidak apa-apa, sudah biarkan. Ini masalahnya tidak terlalu berpengaruh, seperti kalau kita itu sedang membicarakan sesuatu yang langsung menyangkut kita seperti anak tadi. Itu anak kita sendiri, jadi harus dipikirkan masak-masak. Tapi kalau itu di luar kita, yang di luar rumah tangga, ya mungkin kita bisa mengambil alternatif daripada ribut untuk sesuatu yang tidak menyangkut keluarga kita. Ya sudah, biar jalan sendiri-sendiri gitu Bapak. Betul. Jadi ya sekali lagi saya tekankan, saya nggak berkata pilihan yang kedua itu bahwa oke lah kita akui kita berbeda pandang,
itu selalu pilihan yang buruk. Enggak, kadang-kadang ya udah, memang kita nggak sama, ya udahlah, kita nggak harus selalu ribut supaya bisa selaras, ya enggak ya. Tapi memang sedapatnya, apalagi kalau pilihan-pilihan itu pilihan atau persoalan itu persoalan yang pribadi, yang besar, kita berusahalah menyelaraskan pandangan. Nah, sayangnya Pak Gunawan, pada umumnya kebanyakan pasangan menyerah terlalu dini. Daripada bertengkar, kita mengakhiri konflik atau setuju untuk tidak setuju. Sebenarnya kan yang perlu dilakukan adalah berusaha untuk terus menjelaskan kepada pasangan lewat pertengkaran ini dan lewat pertengkaran selanjutnya. Nah, selama kita berdua memperlihatkan niat baik ya, untuk mendengarkan pandangan masing-masing dan bersedia mengalah, sesungguhnya makin sering kita menghadapi perbedaan pendapat, makin mendekat pandangan kita berdua. Alhasil setelah mungkin melalui 10 pertengkaran, selaraslah kedua pandangan kita. Cara berpikir kita juga makin serupa. Dan ini berarti kita akan makin jarang bertengkar dan makin sering berkomunikasi. Menghadapi persoalan lain pun, kita makin mudah menyelesaikannya karena cara berpikir kita telah makin serupa. Sebaliknya, bila kita menyerah terlalu dini, udah dah, nggak usah ngomong lagi dah, memang kita berbeda. Nah, relasi kita ini akan makin merenggang kalau kita begitu. Dan akan makin banyak persoalan yang tidak dapat kita selesaikan. Masalahnya ini menguras energi kita gitu Pak, atau pasangan kita bahkan juga terkuras energinya. Padahal ada banyak hal yang harus diurus di tengah-tengah keluarga itu gitu. Betul Pak Gunawan, memang saya ngerti ini nggak gampang, saya ngerti. Dan ya, tadi ya makanya saya sudah tekankan, ya kadang-kadang udahlah, nggak usah diributkan, udahlah memang kita berbeda. Tapi sedapat-dapatnya kita cobalah selaraskan. Makin kita coba, memang awal-awalnya kita harus bertengkar, tapi makin kita coba, makin besar kemungkinan kita mencapai nanti kesamaan cara berpikir. Nantinya kesamaan cara berpikir ini nih akan menolong kita dalam menyelesaikan banyak masalah Pak Gunawan. Jadi kenapa kok ada orang yang telah menikah begitu lama, tapi kok terus kalau ada apa ribut terus. Karena memang saya duga pada awalnya tuh usaha untuk menyelaraskan itu tuh nggak diberikan secara maksimal. Kalau diberikan secara maksimal dan ada kerelaannya untuk mengaku salah, ada kerelaan untuk mengalah, ada kerelaan untuk mengakui pasangan benar. Kalau itu semua ada, akhirnya itu makin banyak kesamaan yang kita bisa capai. Nah, kesamaan berpikir ini nanti menolong sekali Pak Gunawan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang nantinya akan muncul dalam pernikahan. Ya, karena kita sudah menemukan caranya bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan pikiran yang diselaraskan. Betul, Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Ya, tapi mungkin ada kendala yang lain Pak. Kenapa kita itu sulit berkomunikasi dengan pasangan kita? Kendala kedua dalam berkomunikasi adalah perbedaan biaya berkomunikasi itu sendiri. Pada umumnya kita berbeda dalam cara pengungkapan dan pemilihan kata, serta dalam nada dan penekanan suara. Sebagai contoh ya, untuk mengiyakan mungkin cukup buat kita berkata nah kita begitu ya. Masalahnya adalah buat pasangan kita itu bukanlah jawaban, itu gumaman. Itu sebab yang menghendaki agar kita memberi jawaban ya atau tidak misalnya disertai dengan penjelasan. Nah, sudah tentu tuntutan seperti ini berpotensi membuat kita enggan berkomunikasi, Pak Gunawan. Kita takut berkomunikasi karena tidak mau disuruh bicara terlalu panjang, sebab kita terbiasa pendek-pendek jawabnya, ya apa gitu ya. Sedangkan pasangan juga takut berkomunikasi karena tidak ingin jengkel kepada kita akibat tidak utuhnya tanggapan yang kita berikan atau pendeknya jawaban kita itu. Nah, ditambah dengan perbedaan nada lagi
ditambah dengan perbedaan penekanan suara. Nah, komunikasi dapat membuka peluang terjadinya konflik. Nah, akhirnya untuk meredam kemungkinan ini, kita mengurangi komunikasi, dan ini tidak sehat. Karena memang ada orang itu yang sejak kecilnya sulit untuk ngomong panjang-panjang, Pak. Ya. Jadi ngomongnya hanya pendek gitu. Jadi waktu menikah pun dia masih membawa kebiasaan seperti itu. Betul, Pak Gunawan. Jadi memang gaya berkomunikasi kita itu tuh sangat dipengaruhi oleh bagaimanakah kita dulu dibesarkan dalam rumah tangga kita. Nah, memang ada orang-orang yang memang nggak terbiasa untuk berkomunikasi dengan panjang dan jelas. Jadi pendek-pendek. Misalkan ada orang yang selalu berpikir sebelum bicara apapun, perlu nggak saya bicara? Nah, sedangkan pasangannya sebaliknya, kalau ada apa-apa selalu berpikir, kenapa saya nggak bicara? Nah, yang satu berpikirnya, perlu nggak saya bicara? Jadi mencoba meminimalkan. Pasangannya kebalikannya, kenapa saya nggak bicara? Jadi selalu mencoba untuk berbicara. Nah, seperti ini nggak bisa nggak nantinya akan menimbulkan konflik. Itu sebab kita mesti mencari titik temu, Pak Gunawan. Dalam contoh ini, kita mesti berusaha menambahkan beberapa kata dan tidak saja kalau kita memang ngomongnya pendek-pendek. Sebaliknya, pasangan mesti berupaya menerimanya walau tidak seturut dengan harapannya. Singkat kata, pada akhirnya bila kita ingin mempertahankan komunikasi, maka kita harus menciptakan sebuah bahasa komunikasi yang baru. Bahasa baru ini tercipta lewat belasan kali konflik, tapi sekali tercipta, kita tidak perlu lagi bersih tegang. Komunikasi akhirnya makin sering terjadi dan konflik makin jarang terjadi. Karena akhirnya kita menguasai bahasa yang baru itu, Pak Gunawan. Iya. Di sini harus ada saling pengertian memang. Ada pasangan yang suka bicara gitu panjang lebar sehingga kadang-kadang inti dari beritanya itu sendiri sulit untuk ditangkap gitu karena Betul. Terlalu banyak dia berbicara gitu. Betul. Nah, misalnya kita kebetulan kebalikan dari pasangan kita seperti itu ya. Nah, kita bisa berkata kepada dia begini secara baik-baik. Maaf, bisa nggak kamu beritahu saja dulu apa tuh poinnya atau apa tuh yang ingin kamu katakan kepada saya, setelah itu penjelasannya. Sebab kalau kamu berikan saya penjelasannya panjang lebar, nanti saya udah keburu lupa tuh. Sedangkan yang penting kan yang kamu ingin katakan dulu. Cobalah beritahu saya apa pendapatmu atau apa keinginanmu. Nah, saya udah tangkap itu, nanti saya baru dengar penjelasannya. Jadi ya kita utarakan apa yang kita harapkan. Nah, dia mungkin juga akan ngomong sama kita, kamu bisa nggak kalau bicara daripada langsung to the point, itu sering kali tuh menyakitkan hati saya kalau kamu terlalu belak-belakan to the point. Bisa nggak kamu ngomongnya ya diubah, jangan pakai kata-kata ini atau itu. Nah, dua-dua mesti belajar bahasa yang baru, Pak Gunawan. Ini yang mesti disadari oleh setiap pasangan nikah. Meskipun dua-dua berbahasa Indonesia, tapi dua-dua mesti belajar gaya komunikasi yang baru dalam pernikahan. Ya, menyangkut nada dan gaya bicara ini memang agak sulit kadang-kadang dirubahnya, Pak Pol, karena itu sudah mendarah daging di dalam diri orang itu. Ada etnis tertentu itu yang kalau ngomong memang kasar dan keras sekali gitu, Pak Pol. Tapi ada yang lemah lembut sampai kita itu juga tidak ngerti apa yang dia ngomong. Betul. Jadi kita memang nggak bisa berkata, ya memang inilah saya nggak ada maksud apa-apa, memang ini gaya bicara saya, nggak bisa kita ngomong begitu. Ya, kita mesti belajar bahasa yang baru. Kita nggak bisa lagi persis bicara seperti dulu. Pasangan kita juga sama, nggak bisa persis bicara seperti dulu. Dua-dua mesti belajar sebuah bahasa yang baru. Ya, dan bahasa yang baru ini penting untuk dilandasi dengan kasih yang betul gitu. Betul sekali, Pak Gunawan. Iya. Ada hal yang lain, Pak, yang membuat seseorang itu sulit berkomunikasi dengan pasangannya. Kendala ketiga dalam berkomunikasi adalah praduga yang telanjur tercipta dalam diri kita terhadap motif atau niat pasangan. Sesungguhnya
tidak dibutuhkan waktu yang terlalu lama untuk kita mulai mengembangkan praduga terhadap diri masing-masing. Sebagai contoh ya, bila setiap kali kita ingin membeli sesuatu, pasangan selalu melarang, kita pun cepat berkesimpulan bahwa ia adalah seorang yang egois. Kita berkata, bila kita ingin membeli sesuatu, ia melarang. Tapi jika ia sendiri yang mau membeli sesuatu, ia membolehkan. Nah, akhirnya kita mengembangkan praduga dah. Kamu egois. Kalau praduga udah tercipta, Pak Gunawan, tidak bisa tidak, itu akan menghalangi kita berkomunikasi. Karena kita udah mengecap, kamu orangnya begini nih. Nah, yang begininya nih negatif nih. Sehingga itu nanti akan sangat mewarnai komunikasi kita. Ya, memang praduga ini yang kadang-kadang sulit juga untuk dihindari, Pak Bal. Tiba-tiba muncul. Atau memang dia terbiasa punya praduga terhadap orang lain. Gitu. Ada seorang istri yang mengeluhkan, suatu saat mengeluh, dia kelelahan pada sore hari. Langsung suaminya berpikir, ini mesti nyari pembantu seperti orang tuanya di sana. Dulu karena di rumah orang tuanya itu ada pembantu yang selalu standby, yang selalu siap membantu. Dan sekarang setelah menikah tidak punya pembantu. Dia selalu berkata, aku lelah, aku lelah. Ini kan belum tentu, Pak Bal. Betul, jadi memang akhirnya terjadi miskomunikasi, konflik. Karena si pasangan berkata, ya kamu itu lelah, ya perlu pembantu. Ya yang satu berkata, ya memang saya lelah, tapi saya nggak perlu pembantu. Nah akhirnya terjadilah masalah. Daripada kita mengembangkan praduga-praduga seperti itu, saya sarankan untuk kita mencari tahu fakta dan meminta pasangan menjelaskan maksud perkataannya sebelum kita menarik kesimpulan. Mungkin saja pilihan kita memang bukanlah pilihan yang baik dan mungkin pilihannya adalah lebih baik daripada pilihan kita. Jadi dalam contoh tadi yang saya berikan, kalau kita beli barang dia melarang, bukan karena dia egois, dia melarang, tapi karena ia menilai kita kurang bijaksana. Jadi waktu kita ngomong, kita cari tahu, akhirnya ketemu bahwa duduk masalahnya bukanlah itu tuh. Dia melarang kita bukan karena dia egois, tapi akhirnya dia ngaku bahwa saya melarang karena kok saya melihat kamu tuh suka tuh membeli barang-barang yang nantinya kamu juga nggak pakai. Akhirnya kebuang-buang. Nah daripada kamu beli nggak pakai, makanya saya bilang jangan. Nah waktu kita mengerti itulah duduk masalahnya, kita baru bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau kita diam-diaman, pokoknya udah ada praduga. Kamu egois, saya beli barang, kamu selalu larang. Kalau kamu beli barang nggak ada, kamu selalu boleh. Nah itu akan merusak komunikasi. Ya tapi kan orang yang ditanya itu pun kadang-kadang belum tentu menjawab sejujurnya gitu Pak Pol. Dia kan akan membela diri kenapa dia melakukan itu gitu. Ya, makanya penting di sini memang dua-dua itu tuh terbuka. Sebab betul sekali kadang-kadang memang kita nggak mau terbuka, kita nggak mau jujur, kita memberikan alasan-alasan yang lain. Nah, justru kalau memang jelas inilah duduk masalahnya, ya udah kita akui. Tapi ya saya memang harus mengakui jauh lebih mudah mengembangkan praduga atau kesimpulan-kesimpulan dini ketimbang mencari tahu fakta dan mendiskusikannya dengan pasangan. Kita beranggapan bahwa pasangan memang begitulah, tidak akan berubah lah, udah lebih gampang begitu tuh. Sehingga kita pun enggan membicarakan apapun dengan pasangan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Komunikasi akhirnya terganggu. Jadi komunikasi memang mudah terputus bila praduga negatif terlanjur berkembang. Jadi sebab kita mesti berusaha mencari tahu fakta, tidak membiarkan diri dikuasai praduga. Sebab praduga pada dasarnya adalah sebuah penghakiman. Benar, praduga itu sebuah vonis Pak Gunawan. Dan orang tidak berdaya atau tidak lagi mempunyai kesempatan untuk membela diri karena kita udah jatuhkan vonis itu. Kamu orangnya egois, makanya udahlah saya nggak usah ngomong lagi sama kamu. Tapi sebenarnya kalau kita itu mengenal pasangan kita dan mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, kan tidak perlu timbul praduga seperti itu Pak. Betul Pak Gunawan. Jadi saya setuju sekali ya, kalau memang
kita ini mempunyai kasih, kita justru akan berusaha ya mencari titik temu dan enggak cepat-cepat ya melabelkan pasangan. Nah, jadi ini memang sesuai dengan firman Tuhan. Di Amsal pasal 10 ayat 12 firman Tuhan berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Praduga negatif berpotensi bertumbuh menjadi kebencian, dan pertengkaran adalah buah dari kebencian. Sebaliknya, kasih menutupi segala pelanggaran. Dalam pengertian, kasih membuat kita tidak mau berjalan menuju kebencian. Sebaliknya, kasih membuat kita mencari titik temu. Dan komunikasi adalah titik temu itu, Pak Gunawan. Jadi upayakanlah komunikasi. Jangan mudah menyerah dan membiarkan tali komunikasi itu putus. Ya, ini usaha yang sungguh-sungguh dibutuhkan dari kedua belah pihak, Bapak. Karena tanpa kesungguhan itu saya rasa komunikasi ini akan sia-sia gitu. Betul, dan memang nggak gampang. Nggak ada yang akan berkata ini gampang. Ya, kita yang sudah menikah cukup lama, kita akan mengakui tidak gampang. Namun kalau kita rela kerja keras di awal-awalnya, nantinya akhirnya kita lebih gampang memetik buahnya. Ya, karena itu juga menyangkut bagaimana kondisi pasangan kita ketika kita berkomunikasi, situasinya seperti apa. Itu pun harus menjadi bahan pertimbangan sehingga komunikasi itu bisa mencapai sasarannya. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang diperlukan kesensitifan ya untuk melihat suasana, nggak sembarangan kita ngomong, pokoknya kita pengen ngomong apa sembarangan, nggak sama sekali ya. Iya. Terima kasih Bapak untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa sulit berkomunikasi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan